Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rial Setiawan dengan NIM 246151070 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3C. Mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, apakah itu benar? Mari kita nonton video ini. Yang pertama ada foto atau spanduk di sebelah sini. Itu teksnya, perhatian. Mohon awasi anak Anda dalam bermain jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di luar tanggung jawab kami. Yang pertama, analisis bahasa linguistik. Kalimat sesuatu yang tidak diinginkan bersifat ambigu dan tidak spesifik. Struktur kalimat cenderung tidak efektif dan mengabur subjek yang bertanggung jawab. Dan secara pragmatik, bahasa digunakan untuk mengalih tanggung jawab, bukan memberi informasi yang jelas. Dan faktor penyebabnya yaitu kebiasaan sosial, menggunakan frasa umum agar terkesan aman secara hukum, kurangnya kesadaran akan kejelasan makna dalam bahasa publik. Analisis kebijakan bahasanya yaitu bahasa Indonesia sudah digunakan tetapi belum memenuhi prinsip kejelasan dan efektivitas sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dampaknya yaitu masyarakat dapat salah memahami batas tanggung jawab pengelola dan menimbulkan potensi konflik bila terjadi insiden. Untuk perbaikan katanya yaitu orang tua dimohon mengawasi anak selama bermain. Pengelola tidak bertanggung jawab atas kecelakaan akibat pengelalaian pengawas. Foto yang kedua yaitu teksnya, jaga barang bawaan Anda, kehilangan di luar tanggung jawab kami. Analisis bahasa linguistik yaitu kalimat kedua tidak lengkap, tidak memiliki subjek dan predikat, dan hubungan antar kalimat kurang kohesif. Faktor penyebabnya yaitu efisiensi ruang tulisan pada spanduknya, pengaruh bahasa lisan yang disederhanakan. Analisis kebijakan bahasanya yaitu menggunakan bahasa Indonesia namun tidak sesuai kaidah struktur kalimat bakunya. Dampaknya, pesan mudah disalahartikan dan mengurai kesan profesional pengelola tempat. Untuk perbaikan katanya yaitu pengunjung diimbau menjaga barang bawaan masing-masing. Kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Dan foto yang ketiga ini yaitu teksnya dijual tanpa perantara (SHM). Analisis bahasanya linguistik, kesalahan ejaan pada kata dijual yang seharusnya dijual, jadinya di-nya sama jualnya itu digabung. Kesalahan morfologis karena di itu berfungsi sebagai imbuhan, bukan kata depan. Faktor penyebabnya yaitu rendahnya pemahaman kaidah ED atau PUEB, dan penulisan spanduk dilakukan secara informal. Analisis kebijakan bahasanya yaitu melanggar prinsip ketepatan bahasa sebagaimana diamanatkan Perpres nomor 63 tahun 2019. Dampaknya yaitu menjadi contoh buruk bagi pembelajar bahasa, mengurai kredibilitas iklan, dan untuk rekomendasi perbaikannya dari saya yaitu dijual tanpa perantara SHM. Jadinya D-nya itu digabung dengan kata jualnya. Jadi dijual tanpa perantara SHM. Dan foto yang keempat ini teksnya stempel plat nomor DLL. Analisis bahasa linguistiknya yaitu kata nomor tidak baku, seharusnya nomor. Dan singkatan DLL tidak tepat digunakan dalam teks informasi formal. Dan juga struktur frasa kurang jelas. Faktor penyebabnya yaitu pengaruh kebiasaan tutur sehari-hari, kurangnya perhatian pada tulisan resmi. Dan untuk analisis kebijakan bahasanya yaitu tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku di ruang publik.
Dampaknya yaitu menurunkan mutu literasi bahasa di masyarakat Indonesia, memberi contoh penggunaan bahasa yang salah. Untuk perbaikan katanya yaitu melayani pembuatan stempel dan plat nomor kendaraan. Dan untuk foto yang kelima, ini teksnya yaitu belum pintar kalau belum komen. Analisis bahasa linguistik menggunakan bahasa tidak baku seperti pinter kalau komen. Dan campur ragam bahasa lisan, gaya media sosial. Faktor penyebabnya yaitu pengaruh budaya digital dan media sosial. Bahasa sengaja dibuat santai agar menarik perhatian publik. Analisis kebijakan bahasa yaitu tidak sejalan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk ruang publik. Dan dampaknya yaitu mengaburkan batas penggunaan bahasa baku dan tidak baku, menurunkan wibawa bahasa Indonesia. Untuk perbaikan katanya yaitu belum bijak jika belum memberikan tanggapannya. Terima kasih. Berdasarkan analisis terhadap papan informasi dan spanduk di ruang publik, masih banyak ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat, baik dari segi ejaan, struktur kalimat, maupun pilihan kata. Kesalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan berbahasa sehari-hari, berpengaruh budaya digital, serta kurangnya kesadaran terhadap kaidah bahasa baku. Padahal penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar informasi mudah dipahami, layanan publik lebih profesional, serta bahasa Indonesia tetap bermartabat sebagai identitas bangsa. Harapan saya supaya warga Indonesia dan masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik atau maupun di ruang digital agar kedepannya penggunaan bahasa Indonesia ini semakin baik dan benar. Kedepannya diharapkan pembinaan bahasa Indonesia semakin kuat dan konsisten, khususnya dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Diharapkan dapat bekerja sama dan meningkatkan kesadaran berbahasa yang baik dan benar, tanpa mengabaikan daya tarik dan fungsi komunikatifnya. Dengan dukungan kebijakan yang tegas, edukasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi kebahasaan, bahasa Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga tetap berwibawa, bermartabat, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ayo, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.